Kabar berita terbaru, lagi dan lagi kasus Brigadir J semakin panas. Dikabarkan skenario penembakan di rumah Ferdy Sambo akan terus bergulir. Namun sebelum kita lanjut, bolehlah kalian tekan tombol like. Dan yang belum subscribe, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kami bersemangat lagi berikan kalian berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, mari kita simak beritanya sampai selesai. Pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo akan terus bergulir. Saat ini, kepolisian telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni Baradae dan Brigadir Ricky Rizal. Adapun Baradae dicerat pasal 338 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 56 KUHP, sementara Brigadir Ricky dicerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Polri juga telah menetapkan mantan Irjen Ferdy Sambo ke Makobrimob dan akan diperiksa lebih lanjut terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Polri menduga bahwa Sambo juga melakukan pelanggaran prosedur dalam kasus ini. 3 tersangka dan skenario terbalik. Materi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Manko Polhukum Mahfud MD menyebut saat ini sudah ada 3 orang yang telah dinyatakan tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Namun ia tak mengatakan siapa tersangka ketiga tersebut. Sejauh ini pihak kepolisian baru menetapkan hanya ada 2 orang yang tersangka, yaitu Baradae dan Brigadir Ricky. Tersangkanya sudah 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 yang baru ya pembunuhan berencana, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta Senin tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Mahfud MD juga menyebut bahwa selama ini semua skenario awal tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo sudah terbalik. Nah, itulah karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan sudah terbalik. Dulu kan katanya tembak menembak, sekarang enggak ada tembak menembak, yang ada sekarang pembunuhan katanya. Tim khusus Polri akan secepatnya mengumumkan perkembangan dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Adrianto mengatakan hal itu baru bisa disampaikan usainya tim penyidik melakukan gelar perkara. Tunggu ekspos besok ya, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi juga mengatakan bahwa pihaknya akan menyetujui permohonan Baradae terkait perlindungan hukum dan justice kolaborator jika yang bersangkutan memang tidak terbukti sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain daripada itu, pihaknya juga akan mengabulkan permohonannya jika Baradae mau memenuhi semua unsur termasuk berkomitmen untuk mengungkap pelaku utama dalam pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, informasi terakhir yang diberikan dari pihak Baradae, kepala LPSK adalah bukan dia pelaku utamanya. Baradae akan melalui kuasa hukumnya dan mengatakan bahwa penembakan yang dilakukannya berdasarkan perintah langsung dari atasan. Ya, kita berpegang pada informasi terakhir saja, bahwa informasi yang terakhir ini adalah yang benar dan Baradae mau kerjasama dan bukan pelaku utama. Tentu dia memenuhi unsur untuk JSC, kata Edwin di kantor LPSK Jakarta Timur pada Senin tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin, telah memastikan bahwa tidak ada peristiwa aksi tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir J. Hal tersebut juga disampaikan kepada dirinya yang berdasarkan keterangan kliennya dalam berita acara pemeriksaan BPAP kepada penyidik tim sus Polri. Namun kliennya mengatakan bahwa ia memang yang pertama kali menembak Brigadir J. Hanya saja dirinya juga menegaskan bahwa ada pelaku lainnya juga ikut dalam peristiwa penembakan tersebut. Pelaku yang menembak lebih dari 1, tidak ada tembak menembak, jelasnya ketika dikonfirmasi Senin tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Deolipa Yumara juga mengatakan alasan kliennya adalah ia terpaksa menembak Brigadir J karena ada perintah dari atasannya. Menurutnya pada saat itu Baradae tidak bisa menolak dikarenakan ia telah ditekan untuk mematuhi perintah atasannya.
Meski demikian, diakuinya tindakan tersebut tidaklah benar. Ya, namanya kepolisian, dia harus patuh perintah, ujar Doli Padi, Reskrim Polri Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Selain itu juga, ia menyebut aturan bawahan harus bekerja atas perintah atasan juga tertuang melalui peraturan Polri. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.